Halo semuanya, balik lagi di channel Edukasi. Untuk video kali ini, kita akan ngebahas tentang berpikir kritis dan problem solving loh. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai akhir ya. Jangan di-skip. Pengertian berpikir kritis menurut Kruijken Rudnick adalah mengelompokkan, mengorganisasi, mengingat, dan menganalisis informasi yang diperlukan, serta menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Yang pertama, gemar mengkonseptualisasikan berbagai hal. Konseptualisasi merupakan suatu pikiran abstrak yang digeneralisasi secara otomatis menjadi suatu simbol. Yang kedua, berpikir secara rasional dan beralasan. Artinya, ketika kita mengeluarkan suatu argumen, harus selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta suatu fenomena. Yang ketiga, berpikir secara reflektif. Artinya, pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi semata saja, tetapi mereka akan mengumpulkan data dan menganalisisnya terlebih dahulu. Yang keempat, memiliki kemandirian dalam berpikir. Seorang pemikir kritis tidak serta-merta hanya menerima pemikiran atau keyakinan orang lain, tetapi pemikir kritis akan menganalisis hal baru yang mereka dapatkan terlebih dahulu untuk kemudian diputuskan mengenai kebenarannya. Yang kelima, berpikir adil dan terbuka. Pemikir kritis akan selalu menghindari subjektivitas ketika mereka menganalisis suatu isu tertentu. Yang terakhir, berpikir secara lengkap. Maksudnya apa sih? Maksudnya, pemikir kritis tidak hanya menganalisis suatu isu kemudian dibuat kesimpulan saja, tetapi mereka juga akan mencari alternatif solusi untuk permasalahan tersebut, atau bahkan menciptakan suatu pemikiran baru. Untuk bisa berpikir kritis, Anda dapat mempelajarinya dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi sebuah argumen terkait suatu isu yang menarik perhatian Anda. Yang kedua, mencoba memahami hubungan logis dalam setiap ide. Yang ketiga, mencoba memecahkan masalah secara sistematis. Dan yang keempat, mengidentifikasi apa relevansi dan pentingnya sebuah atau beberapa ide. Manfaat berpikir kritis. Kalian tahu nggak sih, berpikir kritis itu banyak manfaatnya loh. Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Membiasakan diri berpikir kritis akan melatih kita memiliki kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, di mana kita akan dapat berpikir secara mandiri dan reflektif. Terbiasa berpikir kritis akan membuat kita memiliki banyak alternatif jawaban serta ide-ide kreatif loh. Yang kedua, mudah memahami sudut pandang orang lain. Berpikir kritis membuat pikiran dan otak kita lebih fleksibel. Kita tidak akan terlalu kaku dalam berpikir atas pendapat atau ide-ide dari orang lain. Kita pun akan lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain dan persepsi yang berbeda dengan yang kita miliki. Yang ketiga, menjadi rekan kerja yang baik. Banyak manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh karena berpikir kritis. Manfaat-manfaat itu umumnya saling berkaitan loh. Misalnya saja ketika kita lebih terbuka serta tidak kaku dalam menerima pendapat orang lain, kita tentu akan lebih dihormati oleh rekan kita. Orang yang berpikir kritis seringkali memiliki berbagai pertanyaan saat dihadapkan pada sebuah informasi atau fenomena. Pertanyaan pemikir kritis ini seperti 1. Dari mana informasi ini datang? Yang kedua, apakah sumber informasi ini dapat dipercaya? Lalu, apa saja sih tips untuk mengasah kemampuan berpikir kritis? Yang pertama, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Orang dengan pemikiran kritis biasanya selalu mencari tahu informasi dan bukti terbaru, senang mempelajari banyak hal, dan terbuka dengan ide baru. Yang kedua, skeptis. Pemikir kritis selalu mempertanyakan informasi baru yang ia dapatkan, sehingga tidak mudah mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Yang ketiga, kerendahan hati. Orang dengan pemikiran kritis biasanya mempunyai pikiran yang terbuka dan tidak gengsi mengakui kesalahan atau kekurangannya saat ia dihadapkan pada bukti yang meyakinkan bahwa
ternyata ide dan pendapatnya itu salah. Pemecahan masalah merupakan keterampilan kognitif yang bersifat kompleks dan merupakan kemampuan paling cerdas yang dimiliki oleh manusia. Hal ini dapat kita lihat ketika seorang individu memecahkan masalah. Seorang individu tidak hanya perlu berpikir, tetapi ia juga perlu berpikir kritis untuk dapat melihat suatu masalah dan berpikir kreatif untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam memecahkan masalah, ada baiknya memperhatikan aspek-aspek dari masalah, yaitu 1. Kondisi nyata yang dihadapi, 2. Kondisi yang diinginkan, dan ketiga, aturan atau batasan yang ada. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan metode problem solving atau pemecahan masalah antara lain 1. Mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah serta mengambil keputusan secara objektif dan rasional. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, logis, dan analitis. 3. Mengembangkan sikap toleransi terhadap orang lain, serta sikap hati-hati dalam mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, memberikan pengalaman dalam menarik kesimpulan bagi para siswa. Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Edukapsi. See you next time!